bersyukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia nama-Nya, tahtanya megah. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umat-Nya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Roma 8 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah arti merdeka atau bebas bagi kita pengikut Kristus? Bacaan Alkitab kita hari ini mengajak kita untuk memahami arti bebas di dalam Kristus. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus telah membebaskan kita, orang percaya, dari ketidakmampuan melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Dengan kasih karunia-Nya, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman dosa-dosa kita. Kita juga terbebas dari kematian kekal. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya mengalami perubahan hidup
karena iman. Hidup kita diperbaharui di dalam kuasa Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Perubahan hidup yang dilakukan adalah hidup yang tidak lagi menurut daging, melainkan menurut roh. Ayatnya yang keempat. Hidup menurut Roh Kudus, yaitu hidup dalam damai sejahtera dan kebenaran. Ayat 6 dan 10. Hidup menurut kehendak Allah. Hidup dalam iman bahwa di dalam kebangkitan Kristus maka kita juga akan memperoleh hidup oleh Roh Kudus. Mari seperti jemaat di rumah yang dinasihati oleh Rasul Paulus untuk hidup menurut roh, yakni memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena sejatinya roh yang ada di dalam tubuh kita fana ini adalah berasal dari Allah, dan roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Kudus memberi hikmat dan memberi inspirasi kepada kita untuk mewujudkan hidup dalam damai, sejahtera, dan kebenaran. Kehidupan yang tidak berpusat pada diri sendiri, namun mengarahkan kepada kehendak Allah. Hidup yang berani menegakkan kebenaran walaupun mengalami berbagai macam ancaman. Saudara-saudara, saat ini dalam situasi pandemi virus corona atau yang dikenal COVID-19, kita diajak untuk hidup dalam kehidupan yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita tidak mengikuti situasi yang ada di sekitar kita, di mana tidak melihat dengan bijaksana bagaimana seharusnya kita hidup di zaman ini, yaitu bagaimana kita mengangkat berharganya hidup manusia, yaitu diri kita sendiri dan hidup orang lain. Maka ada banyak yang harus kita perbaharui dalam diri kita. Hidup di dalam takut akan Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Merubah cara pandang kita yang selama ini tidak berkehendak dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat kepada kehendak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Biarlah